Awal ini adalah tentang hadis tentang tauhid, ya. Nah, makanya ini perlu saya ulangi ya. Yang kemarin bikin hadisnya itu tidak sesuai RPS, diulangi ya, bikin lagi harus sesuai RPS. Yang di RPS kan ada ya, poin 1 pertemuan hadis tentang iman atau tauhid. Nah, poin 2 misalnya tentang itu seperti itu, disesuaikan dengan RPS ya, bukan sembarang hadis, tapi hadis-hadis yang dibahas di dalam perkuliahan ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang hadis yang perlu saya sampaikan dalam mata kuliah hadis dakwah ini, yang pertama adalah hadis tentang iman atau hadis tentang tauhid. Mengapa? Karena di dalam pangkal atau sumber dari ajaran Islam yang paling pertama dan paling utama adalah ajaran tentang tauhid. Jangan lupa itu ya. Nah, makanya yang saya sampaikan di perkuliahan ini juga masalah hadis tentang tauhid ya. Dan jangan lupa nanti ketika Anda menjadi dai atau daiyah ya, atau bunyai atau kiai atau ustadz ustadzah, inilah yang pertama harus disampaikan ya kepada audiens atau kepada mad'u ya, atau kepada murid atau kepada anak-anak kita, siapapun yang menjadi sasaran dakwah kita atau objek dakwah kita ya, yaitu tentang tauhid. Artinya ajaran tentang tauhid ya, tentang mengesahkan Allah, tentang menyembah Allah terutama, itu yang ajaran tauhid. Nah, lebih luas dari ajaran tauhid ya ajaran tentang keimanan semuanya ya. Jadi yang nanti saya bahas di sini memang tentang tauhid, tapi sesungguhnya lebih luas lagi nanti tentang iman-iman yang lain. Makanya kalau Anda itu yang membuat makalah hadisnya itu bikin tugas ya, bukan makalah, karena ini cuma berbentuk Arab dan terjemahnya saja, tidak dibikin makalah. Tentang iman ya ditulis semua, iman 6 rukun iman itu, misalnya hadis tentang iman kepada Allah, hadis tentang iman kepada malaikat dan seterusnya sampai 6 itu ya. Nah, tetapi di mata kuliah suaranya putus. Hah? Suaranya putus-putus? Apa ya? Oh. Suaranya putus-putus. Enggak jelas. Oh, ya berarti yang di situ. Yang di situ yang putus-putus kuotanya limit sampean. Itu di Bu Siti jelas, di tempatku juga jelas. Ya. Enggak apa-apa putus-putus. Besok insya Allah kasih rekamannya ya. Itu yang putus-putus punyanya sampean, kuotanya limit, punya aku enggak. Itu Bu Siti belancar yuk. Ya. Besok lagi besok lagi belinya kuotanya unlimited ya. Ini Bu siapa ini? Unlimited ya. Belinya unlimited biar yang tidak putus itu. Unlimited kan kuota bebas ya. Dalam sebulan itu habis gitu, tapi bisa dipakai kapan saja dan durasi panjang juga nggak masalah itu ya. Oke, jangan beli kuota yang cicilan rugi ya, beli 50.000 tapi seminggu habis, jangan. Tapi kalau unlimited misalnya beli cuma 60.000 bisa sebulan gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi begitu ya. Yang pertama kali diajarkan adalah tentang ketauhidan ya. Bahkan Rasulullah juga seperti itu. Rasulullah diutus menjadi nabi, pertama kali mendapatkan wahyu apa? Iqra ya, bacalah. Nah, membacanya apa di situ? Iqra bismillah rabbika ya kan, bahwa Iqra kan di situ disuruh membaca, tapi sing dibaca apa? Ternyata dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, ini berarti ajaran pertama dalam Islam adalah ajaran tauhid ya. Ini loh Tuhanmu gitu. Nah, termasuk makanya yang saya sampaikan juga hadis tentang tauhid. Nah, sampean juga seperti itu. Kalau berdakwah yang paling utama pertama disampaikan adalah tauhid dulu. Jadi orang itu mau sholat itu kalau sudah diterangkan siapa Tuhannya ya, ijik-ijik diperintah sholat orang ngerti Tuhan kan gitu ya, angel ya gitu. Nah, gimana Bu kalau kepada anak kita? Anak beda, anak kan bocah cilik ya, orang diterang kayak gue melu-melu biungnya disengi, ayo nak
kita sholat, ya, ibunya nganggo rukuh, anaknya nganggo rukuh. Jadi ora serta merta orang tak perintah sholat lah, wong urung ngerti tauhid. Bukan seperti itu. Ini ya tauhid namanya ya, tauhid halus, ngebocah cilik kan. Cukup ya. Ayo nduk, maaf, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan sudah tauhid ya. Artinya itu seperti itu. Cuma ya itu tadi, dakwah itu dengan metode yang disesuaikan dengan mat'unya, ya kan? Terhadap anak kecil ya tidak perlu diterangkan tauhid yang detil-detil. Allah itu esa, nggak ada Tuhan selain Allah, bingung jadi cilik ya. Sing penting ya diwarai sholat ya, ayo ikut sholat ya, diwarai lagi apa, ayo baca bismillah, itu kan sudah tauhid ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini sebelum saya sampaikan hadisnya, nanti dicatat ya, ditulis, sampean cek ya. Itu saya sampaikan Al-Qur'annya dulu ya. Kalau Iqra tadi surat Al-Alaq yang pertama itu sudah jelas ke arah tauhid ya. Tetapi di situ tidak kemudian khusus ya menjelaskan tauhid ya. Intinya di situ untuk menyebut dengan nama Tuhanmu. Nah, itu sudah tauhid sebenarnya, tapi tidak menjelaskan Allah itu detil secara tauhid. Nah, tapi sebenarnya itu tauhid ya kan? Tuhanmu siapa yang menciptakan kamu dari segumpal darah dan seterusnya, itu juga tauhid. Jadi Al-Qur'annya yang pertama ya otomatis itu surat Al-Alaq, itu berarti tentang tauhid juga. Nah, yang kedua di sini, yang kedua adalah surat Al-An'am ayat 82. Jadi sebelum saya sampaikan hadisnya, saya sampaikan Al-Qur'annya dulu ya, supaya Anda tahu saja. Sebenarnya kalau mata kuliah hadis ya hadis saja, nggak Pak masalah, tapi supaya ada korelasinya. Jadi kok beruntung sampean ternyata ajaran tauhid di dalam Al-Qur'an ini, ayat ini ya. Di dalam surat Al-An'am ya ayat 82, di sana dikatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah ya, ayyuna la yadlimu nafsahu ya. Jadi di situ bukan itu. Ini adalah hadis ya. Ya nanti ini hadis. Yang di dalam Al-Qur'an nanti dicari sendiri ya. Surat Al-An'am ayat 82. Tidak saya sampaikan di sini. Artinya saya hanya memberitahu bahwa di surat Al-An'am ayat 82 juga berisi tauhid gitu ya. Nah, sekarang menyangkut kepada ininya, hadisnya, masuk ke hadis ya. Atau Al-Qur'annya dulu. Al-Qur'annya juga ada ya di sana ya. Yaitu surat Yunus ya, surat Yunus 106 ya. Tadi surat Al-Alaq ya, ada ajaran tentang tauhid. Terus surat Yunus ayat 106 ya. Terus surat Al-Furqan ayat 23 ya. Terus yang selanjutnya adalah Ali Imran ayat 85. Itu ya, yang terkait dengan tauhid secara langsung. Itu Al-Qur'annya. Nah, sekarang hadisnya. Hadisnya begini. Pernah Rasulullah ditanya begini. Ya Rasulullah, ayyuna la yadlimu nafsah ya. Artinya itu pernah suatu saat Nabi bersama sahabat sedang berkumpul. Nah, kemudian Nabi dengan sahabat itu sedang berkumpul, ada yang mengatakan tentang dolim siapa gitu ya. Terus kemudian ditanyakan, apa yang dinamakan dolim ya Rasulullah ya. Nah, karena Rasulullah itu mengatakan ya, jangan kamu berbuat dolim terhadap dirimu sendiri ya. Maka kemudian ditanyakan, ya Rasulullah, ayyuna la yadlimu nafsah, apa yang dimaksud dengan jangan berbuat dolim pada dirimu sendiri gitu ya. Ada yang tanya, jadi orang uli berbuat dolim pada diri sendiri gitu ya. Maka kemudian dikatakan di sini, Rasulullah kemudian mengatakan, laisa kama taquluna lam yalbisu imanahum bidulmin ya. Artinya itu mereka itu tidak kemudian Rasulullah itu mengatakan bahwa yang dimaksud dolim itu bukan yang mereka katakan, karena yang mereka katakan itu pada waktu sahabat berkumpul dengan Rasulullah itu berbeda dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah, kata-kata dolim ini. Nah, ini perlu juga kita ketahui ya, Anda dan saya itu ya,
Jadi kata-kata dolim ya itu memiliki beberapa makna ya, tidak hanya menyakiti diri sendiri itu yang dimaksud. Kemudian ada orang, kamu tuh dolim kan gitu ya. Nah, dolim yang seperti itu maknanya kan menyakiti orang lain ya. Jangan kamu berbuat dolim. Nah, itu yang kamu jangan dolim sama dia, itu menyakiti orang lain kan gitu ya. Berbuat yang tidak baik terhadap orang lain, itu seperti itu. Nah, pada waktu itu para sahabat itu mengira ketika turunnya surat ini itu adalah ini ya, Al-An'am ayat 82 berarti ini ya. Surat Al-An'am ayat 82 itu menyatakan begitu ya. Menyatakan bahwa jangan kamu berbuat dolim terhadap diri sendiri gitu ya. Nah, tapi kata-kata itu kemudian ditanyakan oleh sahabat ya yang berkumpul waktu itu mendengarkan Rasulullah mengatakan seperti itu, karena mereka itu punya pemahaman kalau yang dinamakan dolim itu dikira menyakiti. Misalnya apa ya, kayak apa namanya, ada orang kemudian di situ ditempiling, itu kan dolim, yang seperti itu dikira seperti itu. Nah, ternyata ketika ditanyakan kepada Rasulullah itu tadi hadisnya ya, Rasulullah mengatakan ya, laisa kama taqulun ya, bukan yang seperti kamu katakan itu, bukan dolim yang seperti itu gitu ya. Nah, terus yang seperti apa lah ya, lam yalbisu imanahum bidulmin ya. Ini ayatnya ya, ayat Al-Qur'annya di dalam surat Al-An'am ayat 82, nanti dicek ya. Ayatnya panjang, tapi kemudian ada kata-kata seperti ini di dalam Al-Qur'an itu, lam yalbisu imanahum bidulmin ya. Janganlah kamu mencampur imanmu dengan kedoliman, itu seperti itu. Nah, sahabat bertanya, ayyuna la yadlimu nafsa, apa yang dimaksud dengan tidak boleh berbuat dolim pada diri sendiri gitu ya. Terus kemudian diteruskan di sini ya, diteruskannya apa, laisa kama taqulun, tidak seperti yang kalian katakan itu. Yang dimaksud di sini adalah dimaksud lam yalbisu imanahum bidulmin adalah bisirkin. Apa? Bisirkin, dengan sirik. Nah, ini jadi di surat Al-An'am ayat 82 itu khusus mengatakan jangan mencampur imanmu dengan kedoliman pada diri sendiri, dengan mendolimi diri sendiri. Bukan yang dimaksud mendolimi, menyakiti seperti tadi ya, misalnya nempiling dan sebagainya, bukan. Tetapi yang dimaksud iman itu jangan dicampur dengan kemusyrikan ya, bisirkin tadi. Nah, awalam tasma'u ila qauli Luqman li ibnihi ya. Sebagaimana dikatakan oleh Luqman. Luqman siapa? Luqmanul Hakim ya, di dalam surat Luqman. Nah, contohnya lah, Luqmanul Hakim itu berkata di dalam surat Luqman ya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka fadzulmun adzim. Nah, Luqman itu ya, Luqman ini bukan, ada yang mengatakan kemungkinan nabi ya, ada yang mengatakan kemungkinan wali, dalam arti orang soleh, sehingga sampai ditulis di dalam Al-Qur'an. Karena apa? Kalau nabi itu banyak ya, tidak hanya 25, kalau rasul ya 25. Jadi kemungkinan nabi, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, makanya diabadikan kata-katanya Luqman. Dan Luqman itu ketika menasihati anaknya begitu, yaitu apa? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka fadzulmun adzim. Nah, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah adalah suatu kedoliman yang besar. Nah, ini kata dulmun di sini, dolim di sini bukan dolim kemudian bunuh diri ya, kemudian apalagi itu menyakiti diri sendiri yang seperti itu, bukan. Tapi yang dimaksud di sini dulmun adim adalah kemusyrikan. Jadi kalau kita intinya di sini berarti di dalam hadis ini, hadis yang menerangkan tentang dulmun ini adalah
kalau kita lihat ini riwayatnya Bukhari Muslim ya, ada di dalam kitab Bukhari Muslim. Anda bisa mencarinya di sana ya. Nah, ini menjelaskan tentang bahwa kita itu betul-betul kalau menuhankan Allah ya sudah Allah saja ya, jangan dicampur dengan kemusyrikan. Contoh dicampur dengan kemusyrikan apa? Iya, sholat membina 5 waktu, Tuhannya Allah ya. Tapi ketika menjadi orang miskin, nggak sabar ya kan, melarat boy lah, kesel, terus nyupang ya, jaluk karing nyeroro kidul apa jaluk maring babi ngepet dan sebagainya. Itu namanya musyrik ya, dulmun itu ya, mencampur dengan kemusyrikan. Nah itu yang tidak boleh ya itu. Nah kemudian selanjutnya ya, selanjutnya ini di sini juga pernah dikatakan oleh Ubadah bin Sarmit ya. Ubadah ini mengatakan begini, saya sitir itunya saja ya, langsung ke apa namanya matannya atau ke inti hadisnya seperti tadi ya. Nanti Anda ya cari sendiri itu tadi hadis tentang iman apa, makanya saya tugasi supaya belajar sendiri yang lengkapnya. Ini yang saya jelaskan penjelasannya saja. Nah ini mengatakan ya, Ubadah ini bahwa mengatakan begini, qala man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini ya, bahwa yang dimaksudkan dengan apa namanya tauhid, atau yang dimaksudkan dengan iman kepada Allah itu adalah man syahida, sapa wonge sapa wonge Jawa sih ya. Siapapun orangnya yang mau bersaksi Allah ilaha illallah, an setune niku la ilaha ora ana pangeran illallah itu cukup Gusti Allah. Nah itu Jawa tadinya ya, artinya apa? Tidak ada yang dinamakan tauhid, yang dinamakan iman itu adalah barang siapa orang yang mau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan ya selain Allah ya. Allah itu siapa? Wahdahu. Allah itu adalah Tuhan yang satu-satunya, Tuhan yang esa ya, tidak ada lainnya. Wahdahu la syarikalah, yang tidak disekutukan. Sekutukan ya apa? Yang disekutukan. Sekutukan itu ditemankan. Artinya Tuhan ya cuma Allah doang, tidak ada sekutunya, tidak ada temannya, tidak ada saingannya. Tuhan satu, Allah ya. Jadi itu yang dimaksud dengan la syarikalah, tidak ada sekutu, tidak ada teman ya. Jadi sangat naif ketika kita menganggap Gusti Allah kok ngurusi alam salam dunia karo akhirat ya. Lah terus apa ora kesel, terus kancane sapa dan sebagainya. Oh itu bukan tauhid ya. Tauhid yang murni itu ya la syarikalah. Allah tidak sama sekali tidak punya sekutu, tidak punya teman. Nah, adapun untuk melakukan pekerjaannya, Allah memiliki bala tentara, memiliki karyawan, yaitu apa? Malaikat, ya kan? Nah, karyawan-karyawannya kalau Anda sekarang lagi kuliah kayak gini, ada karyawan 2 di sini sama di sini. Yang kanan nulis, wah Bu Siti lagi kuliah dengan serius. satu jam saja sama dengan ibadah 60 tahun kan gitu ya. Amin kan gitu ya. Lagi jihad fisabilillah karena tolabul ilmi ya kan. Lebih utama daripada perang ya kan. Lebih utama daripada haji dan umroh gitu ya. Malaikat ini sebelah kanan lah. Tapi malaikat sebelah kiri garis nulis ngerti ya, misalnya lah kuliah yang udah tok ya padune men apa jahit misalnya ya, padune menang bututi nilainya apik jadi ya tok padahal bocah lagi nang buritan lagi ngapa gitu ya. Lah tapi enggak, itu malaikat buruk itu seperti itu ya, Atid ya. Tapi Rokib enggak ya, Rokib bilang jangan tulis baiknya aja nggak apa-apa, yang penting kan ditulis baik gitu ya. Tapi nanti di akhiratnya ya beda lagi, di akhiratnya nanti betul-betul diteliti baiknya di mana dan sebagainya itu ya. Oke, ini la syarikalah ya. Nah
tidak berhenti sampai di situ juga ternyata yang namanya tauhid, ya, yang namanya iman kepada Allah. Diteruskan, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ternyata iman kepada Allah yang tidak boleh sama sekali menyekutukan juga harus berduet, ya, atau bersamaan dengan iman bahwa Nabi Muhammad itu diutus menjadi utusan Allah untuk menyampaikan agama Islam. Jadi iman mentok dia yang percaya maring Gusti Allah. Nah, tapi hari Muhammad orang percaya, yang percaya naring Nabi Isa, ya berarti urung tauhid. Ya tauhid kena kudune percaya nih Nabi Muhammad itu Rasulullah. Ya Nabi Isa memang nabi, tapi itu nabinya Bani Israel. Artinya nabi yang khusus diperintahkan untuk berdakwah cuma kepada Nabi Israel pada zaman itu, zaman Romawi kan gitu ya. Tapi kalau Nabi Muhammad ini adalah nabi yang diutus untuk sampai akhir zaman dan untuk kepada semua manusia, tidak hanya di Bani Israel. Maka kita beruntung, alhamdulillah orang Indonesia pada Islam kabeh, ya, berkah Rasulullah diutus kepada seluruh dunia. Orang kan dewek lucu, ya kan, anak si nyembah srengenge ngapa-ngapa orang disembah, ya kan. Kayak ngeruang nang kayak film India, ya, nang film lho, nyong ngomong nang film, ya kan. Dan kembang kemangi ya disembah, disirami ben dina engko anggarkan shot butuh lalaban di suwil golala bila kepriye maksude, ya kan. Ya, sing lebih lucu maning wis ngomong, ya, ini patung Dewi ini gitu ya. Nah, patung Dewi ini disembah lah. Dan ya kayak dewek sing nonton kan geget, ya. Wis ngerti patung ding disembah gitu. Bingung maning. Ora usah dibahas itu wilayah dewek. Yang jelas mereka itu punya keyakinan seperti itu bahwa patung itu media, terus di dalamnya mungkin ada dewinya dan sebagainya yang disembah. Ya orang apa lang orang, ya, keyakinan sendiri-sendiri. Tapi kalau dalam Islam ini tauhid murni, pure, ya, tidak boleh ada sekutu sedikit pun, ya. Pokoknya Tuhan ya cuma Allah satu. Adapun Muhammad hanya utusan Allah. Adapun Jibril hanya malaikat Allah. Apalagi matahari, apalagi gunung, jelas itu makhluk Allah, ya. Jadi orang perlu disembah, ya. Pedaya matahari memberikan sinar kepada kita jadi anget, kita jadi sehat, terus kemudian disembah, tidak perlu, karena di situ matahari hanya makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah untuk memberikan sinarnya kepada kita. Nah, sedangkan yang menjaga matahari adalah malaikat Allah, bukan Allah. Itu ya ketauhidan kita. Oke, saya lanjutkan. Nah, wa kalimatuhu, ya, di sini dikatakan, ya, ini langsung saya teruskan, ya. Ya, terusannya ila Maryam wa ruhu. Oh iya. Kemudian orang-orang Yahudi, orang Nasrani, ya, wal jannatu hakun.